Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang pertama-tama saya hormati Ibu dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Ibu Sri Yaumi SIMAK, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Prasetya Pandu, Indah Nurul Ma'rufah, dan saya sendiri Lilis Handayani. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul likuidasi beransur dalam persekutuan. Yang pertama, pengertian likuidasi beransur dalam persekutuan. Likuidasi beransur dalam persekutuan adalah apabila pelaksanaan likuidasi memerlukan waktu yang agak lama dikarenakan realisasi aktiva tidak sekaligus. Maka, pembayaran kembali penyertaan para anggota dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah uang kas yang tersedia. Selanjutnya adalah metode likuidasi beransur dalam persekutuan. Yang pertama, besarnya pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan. Sebelum laba rugi, likuidasi dapat ditentukan secara pasti karena belum semua aktiva dapat direalisasikan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dihindarkan kemungkinan terjadinya pembayaran dalam jumlah yang berlebihan kepada anggota tertentu dengan mengurangi hak-hak dari anggota lainnya. Di sini ada hasil neraca pada tanggal 31 Agustus 1980. Di situ ada aktiva berupa kas dan aktiva lain-lain dan jumlahnya sebesar 525.000. Terus ada pasiva hutang dagang sebesar 125.000, modal A, modal B, modal C, dan jumlahnya semuanya dijumlahkan 525.000. Persekutuan ABCD ikhtisar laporan likuidasi. Pada kolom pertama terdapat kas, aktiva lain-lain, hutang dagang, modal, dan pembagian laba atau rugi kepada tuan A, B, dan C. Saldo sebelum likuidasi, kas 25.000, aktiva lain-lain 500.000, hutang dagang 125.000, modal dan pembagian laba rugi kepada tuan A 178.000, kepada tuan B 125.000, dan kepada tuan C 100.000. A. Penjualan aktiva. Kas 237.500, aktiva lain-lain min 312.500, kepada tuan A min 37.500, kepada tuan B min 18.750, dan kepada tuan C min 18.750. B. Pembayaran kreditur. Kas 262.500, aktiva lain-lain 187.500, hutang dagang 125.000, pembagian modal kepada tuan A 137.500, kepada tuan B 106.250, dan tuan C 81.250. Yang C. Pembayaran anggota. Kas 137.500, aktiva lain-lain 187.000, pada tuan A 137.500, tuan B 106.250, dan tuan C 81.250. D. Penjualan aktiva. 112.500, aktiva lain-lain 187.500, tuan A 93.750, tuan B 46.875, tuan C 46.875. C. Pembayaran anggota. Kas 112.500, aktiva lain-lain 37.500, kepada tuan A 75.000, tuan B 37.500, dan tuan C 37.500. Yang F. Penjualan aktiva. Aktiva lain-lain 37.500, modal A 18.750, modal B 9.375, dan tuan C 9.375. Kemudian pembayaran anggota. Kas 45.000, modal A
22.500, modal B 11.250, dan tuan C 11.250. Yang ketiga, masalah hutang kepada anggota persekutuan. Seberapa besar jumlah prioritas untuk menerima pembayaran? Lebih dahulu yang dimiliki oleh seorang anggota. Di dalam proses likuidasi tergantung pada kemampuan masing-masing anggota untuk menanggung kemungkinan rugi yang maksimum dari keseluruhan hak-hak mereka di dalam persekutuan. Pembayaran kembali harus dilakukan terlebih dahulu kepada anggota yang masih menunjukkan saldo kredit modalnya. Apabila kemungkinan rugi yang maksimum dibebankan kepada tiap-tiap anggota berdasarkan rasio pembagian laba. Penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung. Terdapat 3 penyusunan, diantaranya 1. Menentukan jumlah kerugian maksimum yang dapat dibebankan kepada saldo hak-hak penyertaan dari masing-masing anggota. Yang kedua, menentukan besarnya hak prioritas pembayaran di antara anggota-anggota persekutuan. Yang ketiga, atas dasar hak prioritas pembayaran yang telah ditentukan dalam tahap kedua, kemudian disusun suatu schedule pembayarannya. Persekutuan ABCD schedule pembayaran. Pertama sampai dengan jumlah kas 75.000, hutang kepada kreditur 75.000. A. Sampai dengan jumlah berikutnya kas 135.000, modal anggota C 135.000. B. Sampai dengan jumlah berikutnya kas 45.000, modal anggota B 3/4, C 1/4. C. Sampai dengan jumlah berikutnya kas 35.000, modal anggota A 4/8, B 3/8, C 1/8, dan D. Jumlah selebihnya modal anggota A 4/10, B 3/10, C 1/10, dan D 2/10. Persekutuan ABCD schedule pembayaran kas. Tahap ke-1, pertama sampai dengan jumlah kas 75.000, hutang kepada kreditur 75.000. A. Berikutnya sebesar kas 135.000, modal anggota C 135.000. B. Berikutnya sebesar 45.000, modal anggota B 33.750 rupiah, modal anggota C 11.250 rupiah. C. Berikutnya sebesar 30.000, modal anggota A 15.000, B 11.250 rupiah, dan C 3.750 rupiah. D. Jumlah selebihnya kas 165.000, modal anggota A 66.000, modal anggota B 49.500 rupiah, modal anggota C 16.500 rupiah, dan modal anggota D 33.000. Jumlah tahap ke-1 kas 450.000, hutang kepada kreditur 75.000, modal anggota A 81.000, modal anggota B 94.500, modal anggota C 166.500 rupiah, dan modal anggota D 33.000. Tahap kedua, prioritas kas 135.000, modal anggota A 54.000, modal anggota B 40.500 rupiah, modal anggota C 13.500 rupiah, dan modal anggota D 27.000. Total kas 585.000, hutang kepada kreditur 75.000, modal anggota A 135.000, modal anggota B 135.000, modal anggota C 180.000, dan modal anggota D 60.800. Kemudian persekutuan JKL ikhtisar laporan likuidasi. Saldo sebelum pembayaran kepada anggota. A. Penjual aktiva kas 40.000, aktiva 400.000 dikurangi 100.000, hutang kepada K 37.500, modal J 25%,
50.000 dikurangi 15.000. Modal K 25%, 62.500 dikurangi 15.000. Modal L 50%, 250.000 dikurangi 30.000. Pembayaran tahap pertama 40.000. Kas 40.000 dikurangi 40.000. Aktiva 300.000. Hutang kepada K 37.500. Modal J 35.000. Modal K 47.500. Modal L 220.000. Penjualan aktiva. Kas 107.500. Aktiva 300.000 dikurangin 175.000. Hutang kepada K 37.500. Modal J 35.000 dikurangi 16.875. Modal K 47.500 dikurangi 16.875. Modal L 180.000 dikurangi 33.750 rupiah. Pembayaran tahap 2 107.500. Kas 107.500 dikurangin 107.500. Aktiva 125.000. Hutang kepada K 37.500 dikurangi 32.500. Modal J 18.125 rupiah. Modal K 30.625 rupiah. Modal L 146.250 rupiah dikurangi 75.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.